Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nurulaili Maulidah dengan NIDN 0702108903. Saya merupakan dosen tetap di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan home base pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tepatnya pada program studi S1 Manajemen. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan portofolio saya untuk aspek pengajaran sebagai syarat PDD UKT-PT dalam sertifikasi dosen tahun 2023. Selama ini saya mengampu mata kuliah statistik bisnis, matematika bisnis, pengantar ilmu ekonomi, bisnis internasional, manajemen keuangan, dan financial technology. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran saya untuk mata kuliah manajemen keuangan. Mata kuliah manajemen keuangan diberikan pada semester gasal, tepatnya pada mahasiswa semester 5. Mata kuliah manajemen keuangan ini memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu mahasiswa diwajibkan terlebih dahulu lulus untuk mata kuliah pengantar manajemen, sehingga mereka baru bisa dapat mata kuliah manajemen, baru bisa mengikuti atau mengambil mata kuliah manajemen keuangan. Mata kuliah manajemen keuangan ini juga menjadi prasyarat bagi mata kuliah lanjutan, yaitu mata kuliah konsentrasi ketika mahasiswa mengambil konsentrasi manajemen keuangan. Mata kuliah manajemen keuangan ini dibebankan sebesar 4 SKS, di mana 3 SKS adalah mata kuliah teori dan 1 SKS sebagai mata kuliah praktikumnya. Untuk deskripsi mata kuliah manajemen keuangan ini, yaitu mahasiswa diharapkan setelah mengikuti mata kuliah manajemen keuangan ini, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar tentang manajemen keuangan, terutama tentang melakukan analisis laporan keuangan, lalu melakukan perencanaan keuangan dan pertumbuhan dari keuangan sebuah perusahaan, lalu memahami konsep tentang nilai waktu uang atau time value of money, lalu konsep tentang risiko dan return, lalu restrukturisasi perusahaan dalam bentuk merger atau akuisisi, lalu pemahaman tentang obligasi dan saham, lalu penganggaran modal, biaya modal, analisis leverage dan struktur modal sebuah perusahaan. Nah, program studi manajemen membebankan capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah manajemen keuangan terdapat 4 CPL. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri untuk mencapai S10. Lalu selanjutnya adalah menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen ini terdapat fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Lalu mahasiswa akan mampu menguasai konsep tentang fungsi organisasi, yaitu pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan pada berbagai jenis organisasi dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yang dibebankan CPL pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional, berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi tersebut. Lalu mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Nah, mata kuliah ini mata kuliah ini mentargetkan atau mengharapkan mahasiswanya untuk mampu menyusun, menyelesaikan, menyimpulkan, dan menggunakan hasil laporan keuangan yang sudah dianalisis tadi untuk sebagai alat pengambil keputusan dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Nah, bahan-bahan kajian dalam mata kuliah manajemen keuangan ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar manajemen keuangan, lalu time value of money,
lalu financial statement dan cash flow, di mana di sini perusahaan mahasiswa diharapkan untuk mampu mengambil keputusan bahwasanya financial statement atau laporan keuangan perusahaan ini dapat menjelaskan bahwa perusahaan ini sehat atau tidak dari sisi keuangannya. Selanjutnya adalah financial planning, di mana mahasiswa dapat memperhitungkan adanya pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang ketika perusahaan itu mengambil suatu proyek tertentu. Yang selanjutnya adalah risk and return, di mana perusahaan mahasiswa diminta untuk dapat mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan melalui kebijakan manajemen keuangan. Nah, selanjutnya bahan kajian adalah manajemen kas dan manajemen persediaan, di mana di sini mahasiswa diharapkan untuk mampu melakukan perhitungan kas secara sehat dan persediaan sebuah perusahaan secara sehat. Di mana kapan perusahaan ini harus mengorder persediaannya dan kapan persediaan ini akan habis. Nah, mahasiswa diharapkan untuk mampu melakukan perhitungan seperti itu. Selanjutnya adalah mahasiswa diharapkan bisa melakukan perhitungan untuk biaya modal dari suatu proyek. Ketika perusahaan ada penawaran proyek A dan proyek B, manakah proyek ini yang akan memberikan biaya modal yang besar? Dan kapan perusahaan ini akan mendapatkan pengembaliannya dalam jangka waktu kapan? Yang selanjutnya capital budgeting, yaitu penganggaran modal. Dan selanjutnya adalah pasar modal, di mana mahasiswa dalam topik ini akan diperkenalkan tentang bagaimana stakeholder, siapa saja stakeholder di dalam pasar modal selama ini. Yang selanjutnya financial security, bond and stock. Nah, di sini mahasiswa akan diperkenalkan, diharapkan dapat memahami konsep financial security dan instrumen-instrumen apa, instrumen keuangan apa yang dapat digunakan dalam bermain di dalam pasar modal atau pasar saham, yaitu tentang saham, tentang obligasi, surat utang negara, surat berharga, dan lain-lain. Itu akan dibahas dalam topik 10. Lalu pada topik 11, mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang restrukturisasi perusahaan, yaitu tentang merger dan akuisisi. Kapan perusahaan harus melakukan merger dan atau akuisisi ketika perusahaan itu diasumsikan akan pilot misalkan. Oke, nah setelah melakukan bahan kajian ini, maka kita akan membahas tentang model dan metode pembelajaran dalam mata kuliah manajemen keuangan ini. Modelnya adalah dosen melakukan ceramah dan tanya jawab. Jadi dosen memberikan penjelasan tentang mata kuliah atau topik di pertemuan tertentu, dan nanti mahasiswa diharapkan memberikan feedback atau pertanyaan atas materi yang disampaikan oleh dosen, atau dosen akan memberikan pertanyaan dan itu harus dijawab oleh mahasiswa. Nah, metode pembelajaran yang akan digunakan dalam mata kuliah manajemen keuangan ini adalah problem-based learning, di mana mahasiswa akan diberikan satu kasus atau satu laporan keuangan yang harus dianalisis, sehingga mahasiswa ini akan mampu menganalisis, mengetahui kondisi perusahaan berdasarkan laporan keuangannya ini sehat atau tidak, atau perusahaan ini akan mampu mengatur kas dan manajemen persediaannya dengan baik atau tidak, dan bagaimana mengaturnya dengan baik gitu. Nah, untuk penilaian, maka mahasiswa akan diberikan skor antara 1 sampai 100 dengan bentuk penilaian dengan tes atau non-tes. Tes, mahasiswa akan diberikan soal dan mahasiswa harus menjawab, atau non-tes ini mahasiswa diberikan penugasan dalam bentuk kasus tadi, dan ini sebagai tugas di rumah dan akan dikumpulkan dalam waktu tertentu dalam bentuk buku tugas, karena ada satu SKS sebagai praktikumnya. Nah, untuk buku referensi dalam mata kuliah ini, sebagai referensi utama digunakan buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan yang merupakan karangan dari Eugene Brigham dan Houston atau Joel Houston, yang mana buku ini merupakan buku edisi 14 pada tahun yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh penerbit Salemba 4.
Yang kedua, buku yang akan digunakan adalah buku Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan, yaitu edisi 13, yang ditulis oleh James Van Horn, yang diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Selain buku-buku tersebut, mahasiswa juga dapat menggunakan data-data, sumber-sumber data yang relevan untuk masing-masing topik. Misalkan, akses website Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan laporan keuangan untuk perusahaan yang go public, lalu Bapepam terkait pasar modal, lalu beberapa emiten pasar modal, misalkan mengunjungi website dari emiten-emiten tersebut, lalu untuk kasus-kasus umum terkait perusahaan-perusahaan go public, perusahaan mahasiswa dapat mengakses website Harian Bisnis Indonesia dan sejenisnya. Nah, untuk lebih jelasnya terkait proses pembelajaran dalam mata kuliah manajemen keuangan ini dapat Anda saksikan dalam video berikut untuk proses perkuliahan manajemen mata kuliah manajemen keuangan. Baik, sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Alhamdulillah. Puasanya lancar. Oh, alhamdulillah. Tetap semangat ya, walaupun perkuliahan di siang hari, mata kuliah manajemen keuangan dalam kondisi sedang puasa. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita masuk di pertemuan yang kedua ya, di mana pertemuan yang pertama kemarin saya sudah menyampaikan tentang rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan dan untuk kontrak kuliah. Jadi tugas-tugas Anda apa untuk 1 semester ke depan sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Untuk pertemuan yang kedua ini kita nanti akan membahas tentang konsep-konsep dasar dalam manajemen keuangan. Oke, untuk membuka perkuliahan siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Oke, saya izin share screen dulu. Apakah sudah muncul ya PPT saya? Sudah, Bu. Oke, jadi untuk mata kuliah manajemen keuangan di pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tentang dasar manajemen keuangan sendiri. Nah, untuk kemampuan akhir yang ingin kita capai, jadi nanti Anda setelah mengikuti sesi kedua ini dari mata kuliah manajemen keuangan, diharapkan yang pertama Anda akan mampu untuk menjelaskan pengertian dari manajemen keuangan itu sendiri. Lalu dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan dan jenis perusahaan, karena namanya manajemen keuangan, kita nanti akan membahas tentang keuangan dari perusahaan itu dan jenis-jenis perusahaannya. Karena apa? Satu perusahaan dengan tipe perusahaan yang lain, itu penyikapan atau pelaporan dari laporan keuangannya akan berbeda-beda. Yang selanjutnya untuk dasar manajemen keuangan yang Anda harus pahami adalah menjelaskan peran manajer keuangan dalam hubungan dalam institusi perusahaan ya. Jadi Anda masuk dalam prodi manajemen dan nanti misalkan Anda mengambil konsentrasi manajemen keuangan. Nah, tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Agar Anda ke depannya bisa menjadi seorang manajer keuangan, gitu kan ya. Walaupun bukan manajer keuangan di sebuah perusahaan, tetapi Anda bisa mengatur keuangan sendiri atau bahkan nanti bisa mengatur bisnisnya sendiri. Amin, gitu ya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Oke, baik. Sesuai dengan kemampuan akhir tadi yang sudah saya sampaikan, pengertian yang pertama akan kita bahas adalah tentang pengertian keuangan sendiri, pengertian keuangan dan pengertian manajemen keuangan itu sendiri. Jadi pengertian
Pengertian dari manajemen keuangan ini merupakan ilmu dan seni yang membahas atau mengkaji dan menganalisis dari tugas seorang manajer keuangan dalam menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana serta memposisikan dana sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di mana perusahaan itu tujuannya adalah untuk apa? Yaitu untuk mencapai profit. Ya, kalau dulu Anda mengenal perusahaan itu dibentuk, perusahaan itu melakukan produksi dengan tujuan untuk mencapai profit dari sebuah perusahaan. Tetapi semakin jauh Anda mengenal namanya manajemen keuangan, sebenarnya perusahaan itu tidak hanya untuk mencari profit semata, tidak hanya untuk meningkatkan labanya saja. Nah, itu akan kita bahas di lebih lanjut. Nah, manajemen keuangan dalam hal ini banyak berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi, kalau Anda baca sebuah laporan keuangan perusahaan, nah kenapa sih perusahaan itu harus membuat laporan keuangan? Salah satunya sebagai alat atau instrumen untuk menilai perusahaan ini sehat atau tidak. Kalau misalkan perusahaan itu tidak sehat, maka mereka harus mengambil keputusan seperti apa. Jadi, manajemen keuangan ini sebagai instrumen untuk pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Apakah perusahaan ini katakanlah ada penawaran proyek baru. Nah, apakah harus diambil atau tidak? Nah, salah satu instrumen untuk mengambil keputusannya melalui laporan keuangan yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini. Nah, keputusan yang dibuat ini terutama berkaitan dengan aset ya, aset perusahaan. Aset perusahaan ini mau dinaikkan asetnya, aset ini mau dibuat sebagai aset tetap, perusahaan ini mau menjual asetnya atau mempertahankan asetnya. Nah, itu salah satu bentuk keputusan. Nah, manajer keuangan ini juga secara aktif mengelola urusan keuangan dari berbagai jenis yang berkaitan dengan keuangan maupun non-keuangan. Keuangan pribadi dari perusahaan ataukah publik. Nah, dalam hal ini publik itu siapa? Publik ini adalah stakeholder dari perusahaan tersebut. Nah, stakeholder perusahaan yang di luar internal perusahaan itu siapa? Ya, ini kalau perusahaan yang sudah go public, maka kita bicaranya itu adalah pemegang saham. Oke, lalu kegiatan manajer keuangan yang pertama adalah melakukan penganggaran perusahaan. Penganggaran, lalu perencanaan keuangan, lalu manajemen administrasi kreditnya, lalu analisis investasi, dan usaha memperoleh dana. Oke, nah sekarang yang saya tanyakan kepada Anda sebelumnya, sejauh mana sih sebenarnya pemahaman Anda tentang manajemen keuangan? Sebelum saya lanjut di materi berikutnya. Ada yang bisa menjawab sejauh mana sih sebenarnya pemahaman Anda tentang manajemen keuangan? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Mbak Kalau Dela. menurut saya, manajemen keuangan itu suatu ilmu untuk yang mengatur bagaimana laporan perusahaan itu dibuat, tapi sesuai yang Ibu katakan tadi bahwa tidak hanya keuntungan yang berhubungan dengan profit saja, tetapi menurut saya juga yang berhubungan tentang nilai suatu perusahaan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dela atas jawaban yang diberikan. Jadi, baik dari pengertian yang sudah saya sampaikan, berarti Anda sudah bisa mengambil kesimpulan ya, bahwasanya manajemen keuangan ini menjadi salah satu instrumen pengambil keputusan, dan agar keputusan itu tujuannya untuk apa sih? Untuk meningkatkan profit perusahaan tersebut. Namun ternyata tidak hanya profit saja, tetapi juga nilai dari sebuah perusahaan akan mengalami peningkatan. Baik, nah bagaimana sih sebenarnya di dalam perusahaan itu ada yang namanya manajemen keuangan itu aspeknya siapa saja atau pelakunya itu siapa saja sih yang sebenarnya melakukan aktivitas manajemen keuangan. Nah, yang pertama ada namanya akuntan.
dan ada namanya dari sisi manajer keuangan. Nah, akuntan itu siapa? Jadi sebenarnya ada hubungan antara ekonomi, akuntansi, dan keuangan. Kenapa? Mereka tidak bisa terpisah di dalam aspek manajemen keuangan. Nah, dari sisi ekonomi tujuannya apa? Yaitu teori ekonomi yang kita selama ini sebagai dasar, yaitu adalah analisis marginal. Jadi perusahaan itu kalau mau meningkatkan profitnya ya harus meningkatkan biayanya. Nah, itu adalah dari sisi ekonomi. Kalau perusahaan mau dapat profit banyak ya harus berkorban lebih banyak, begitu kan ya. Nah, dari sisi akuntansi, dari sisi akuntan, maka bagaimana sih melakukan pencatatan? Jadi pencatatan aktivitas keuangan perusahaan, mulai dari sisi pendapatan, dari sisi biaya atau belanjanya, lalu dari sisi profitnya, sehingga perusahaan itu memiliki laporan keuangan yang baik. Nah, laporan keuangan yang disusun oleh si akuntan tadi, maka itu dianalisis oleh seorang manajer keuangan. Sehingga manajer keuangan itu inputnya apa? Input kerjaannya dia itu apa sih sebenarnya? Jadi manajer keuangan itu inputnya adalah laporan keuangan yang disusun oleh si akuntan dalam perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan yang sudah disusun tadi harus diperiksa oleh seorang akuntan, biasanya akuntannya akuntan eksternal gitu ya, agar dia tidak subjektif atau bukan orang dalam begitu ya. Nah, maka harus diperiksakan oleh akuntan publik di luar perusahaan tersebut. Nah, itu laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh akuntan, maka digunakan oleh manajer keuangan untuk mengambil keputusan. Apakah profit, katakanlah misalkan perusahaan itu profit, maka apakah profit itu akan dialokasikan untuk investasi berikutnya, ataukah profit itu akan dibagikan saja kepada pemegang saham dengan melihat prospek atau potensi yang dimiliki oleh perusahaan di masa yang akan datang. Nah, begitu ya, jadi hubungan atau pelaku atau apa namanya yang melakukan yang mengambil yang melakukan aktivitas dalam manajemen keuangan. Jadi tidak hanya manajer saja, tidak hanya staf di dalam stafnya manajer keuangan saja, tetapi juga ada akuntan. Nah, selanjutnya, kalau kita ngomong tentang teknis di lapangan ya, teknis di lapangan, pekerjaan di bidang keuangan itu apa saja sih sebenarnya? Jadi kalau Anda misalkan nanti bekerja, pilihannya itu mau apa saja. Nah, dari dua sisi, yaitu ada sisi tracer, ya, ini sebentar. Nah, ini ada sisi tracer dan ada sisi controller. Nah, tracer itu siapa? Tracer inilah yang namanya akuntan tadi. Nah, ini mengelola kas, mencari dana. Posisinya di mana? Di sini dia. Nanti sebagai kas manager, manajer kas. Lalu nanti ada manajer kredit. Nah, mereka akan melakukan capital expenditure. Nah, capital expenditure ini apa? Belanja modal yang memutuskan tadi. Dia mau memutuskan belanja modal lagi atau tidak. Lalu menentukan financial planning ke depannya. Perusahaan ini mau melakukan perencanaan keuangan seperti apa. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lalu dari sisi controller. Controller ini dari sisi akuntansi, dia menyiapkan laporan keuangannya tadi. Dia mengontrol arus kasnya, mengontrol persediaannya, nah apa namanya daftar upah dan gaji. Nah itu tadi biasanya ada namanya bendara gaji, gitu ya. Bendara gaji dia yang mengontrol upah dan gaji. Lalu menyusun pembukuan, menyiapkan anggaran sampai dengan melakukan penghitungan pajak. Nah, ini adalah dari sisi controller atau mengontrol aktivitas keuangan perusahaan. Nah, sehingga ada biasanya di divisi keuangan atau manajer keuangan itu dia ada dua bidang, yaitu bidang tadi yang mengelola arus kasnya dan yang mengelola apa namanya sampai dengan pengambilan keputusan untuk seberapa besar sih menghitung pajak yang akan disetorkan atau yang dibayarkan kepada pemerintah untuk perusahaan pada periode saat ini gitu.
Nah, selanjutnya, ini. Lalu organisasi bisnis ada 3 bentuk. Nih, saya mau nanya nih, perusahaan perorangan, persekutuan, dan perseroan. Nah, kalau perusahaan perorangan, ini contohnya apa ya? Apakah Anda bisa, maksudnya di lingkungan Anda saja, tidak jauh-jauh. Perusahaan perorangan contohnya siapa? Atau apa sih bentuk perusahaan perorangan? Silakan. Izin jawab. Bisa Ya, Mbak. UMKM gitu, kayak UMKM gitu. Itu kan contoh UMKM. UMKM itu biasanya dia perusahaan kecil ya, namanya juga UMKM. Dia perusahaan rintisan secara perorangan. Ya, betul. Jadi apa namanya perusahaan perorangan, toko kelontong katakanlah ya, toko kelontong atau usaha apa namanya wirausaha yang kecil-kecilan itu bisa dikatakan sebagai perusahaan perorangan. Jadi pada intinya perusahaan perorangan ini merupakan perusahaan yang didirikan secara individu. Jadi modalnya dari orang tersebut, jadi dari dana pribadi, lalu pengelolaannya juga secara pribadi atau perorangan. Lalu kalau perusahaan persekutuan, ada yang bisa menjawab untuk perusahaan persekutuan, contohnya apa? Jadi perusahaan persekutuan ini berarti berbeda dengan ini ya, apa namanya perusahaan perorangan ya. Jadi dia memiliki apa namanya kumpulan dari kumpulan dari beberapa orang sehingga terbentuklah atau namanya kongsi ya, kongsi. Nah, itu menjadi CV, firma, itu adalah perusahaan perorangan. Lalu kalau perseroan, nah ini perusahaan perseroan ini adalah perusahaan-perusahaan yang dibentuk berdasarkan aturan-aturan tertentu. Jadi dia merupakan perusahaan yang terdiri atas banyak orang, bahkan dana atau modal yang dibentuk ini merupakan modal yang terdiri dari berbagai unsur, bahkan anggotanya bisa jadi perusahaan kecil yang menyetorkan sahamnya. Itu merupakan perusahaan perseroan. Oke, pasar saham. Oke, jadi untuk menutup pertemuan siang hari ini, ada soal yang saya sampaikan kepada mahasiswa, di mana 2 soal ini saya minta tolong untuk dijawab. Jadi ada 2 pertanyaan yang nanti jawabannya silahkan disampaikan kepada saya di pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama soalnya adalah jelaskan mengapa memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik perusahaan itu tidak mengingkari adanya sosial objektif atau dan kewajiban sosial. Nah, tidak hanya ini ya, tidak hanya kenapa sih memaksimumkan kemakmuran pemegang saham itu tidak hanya ngomong tentang finansial saja, tetapi juga kewajiban sosial juga menjadi pertimbangan. Nah, lalu yang kedua soalnya adalah jelaskan mengapa tanggung jawab sosial adalah satu aspek penting dari tujuan sebuah perusahaan. Ketika kita ngomong tentang sustainability dari perusahaan tersebut. Baik, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat, dapat menjadi tambahan ilmu untuk Anda. Kita akan ketemu kembali pada pertemuan yang ketiga dengan topik berikutnya sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama. Baik, jangan lupa ya untuk soalnya ini dijawab. Jawaban terbaik nanti akan dapat reward dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.